kalau kita lihat apa yang sampaikan Pak Ketua tadi membandingkan antara partisipasi pengambilan kebijakan kenaikan BBM dengan sosialisasi, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau partisipasi pengambilan kebijakan itu adalah mengikut sertakan masyarakat sebelum kebijakan itu diputuskan. Tapi kalau sosialisasi adalah kebijakan sudah diputus, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Ini dua hal yang berbeda. Karakter masyarakat kita kalau sudah sampai pada keputusan kebijakan itu mau tidak mau harus terima, apalagi dengan adanya ancaman-ancaman dalam tanda kutip. Mungkin Bapak tidak menyuruh, tapi di lapangan ada yang berbentuk surat tadi dari salah satu zaman. Ada juga walaupun tidak tertulis, tetapi ancaman-ancaman tidak bisa menebus pupuk kalau tidak lunas pajak dan lain sebagainya. Itu dampak dari kebijakan yang Bapak ambil yang tanpa melalui kajian yang mendalam. Itu satu contoh saja, itu satu contoh. Dalam setiap kali Bapak mengambil kebijakan yang saya sampaikan tadi, banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi kontroversi. Saya yakin Pak Dewo, Pak Bupati ini, saya pikir ini, tahulah kok kebijakan saya yang satu ini kontroversi, kebijakan yang lain kontroversi. Begitu seterusnya. Semua sudah digali oleh pansus ini. Nah, apakah yang demikian itu adalah merupakan cermin dari apa yang Bapak sampaikan tadi, atau Bapak menerima informasi-informasi yang tidak benar dari lingkungan Bapak? Yang karena saya mendengar ada yang namanya tim transisi atau apa istilahnya itu yang kita kenal di luar, kita kenal ada tim 8 dan sebagainya, itu barangkali memberi masukan-masukan yang tidak benar kepada Pak Bupati, sehingga pengambilan kebijakan yang diambil ini sangat-sangat atau banyak merugikan masyarakat. Mulai dari kebijakan kenaikan pajak, rencana kenaikan pajak untuk kaki 5, rencana pembangunan reform masjid, kemudian ada lagi sekolah 5 hari dan lain sebagainya, belum pernah mulai Samboro dan sebagainya dari awal. Hampir semua ini itu selalu mengundang kontroversi. Kalau saya melihatnya Pak Bupati, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, itu memang karakternya jenengan yang memang berbeda. Karakter yang berbeda itu kan Bapak sampaikan sendiri, bukan kami. Nah, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang seperti tadi, ditambah dengan bisikan-bisikan di sekitar Bapak yang mungkin memberikan informasi atau masukan yang tidak benar. Itu saya mau dijawab terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Langsung ditanggapi Pak Bupati. Ya, terima kasih. Soal pidato saya itu harus dilihat secara melihatnya hanya pada saat itu. Dan bagaimana memaknai pidato saya itu tergantung perasaannya orang. Mungkin perasaannya Pak Mahfud terhadap saya sangat sensitif sehingga memaknainya seperti itu. Yang saya maksudkan tidak seperti itu. Yang saya maksudkan itu untuk kekompakan, persatuan dan kesatuan warga. Ya, kalau soal karakter saya memang pasti berbeda dengan sebelumnya. Jangan lantas dimaknai bahwa pidato semacam itu, statement semacam itu, bahwa saya ini arogan, bahwa saya mengambil satu kebijakan yang merugikan masyarakat. Itu tergantung persepsinya Pak Mahfud atau persepsinya orang-orang tertentu. Yang jelas saya membuat kebijakan, tidak ada kebijakan yang merugikan masyarakat, sama sekali tidak. Kalau soal ditanya PBB itu dikatakan memberatkan masyarakat,
secara detail, tidak perlu saya jawab lagi. Ada satu ande-ande, misalnya nanti kebijakan soal pupuk merugikan, saya belum pernah menyampaikan soal pupuk. Bahkan ada masyarakat kelompok tani hutan sosial yang kesulitan pupuk, langsung saya carikan solusi. Jadi jangan melebar kemana-mana atas karena sensitifnya perasaannya Pak Maktub kepada saya. Untuk kaki 5 ini clear, saya sampaikan kepada anggota pansus. Saya marahin itu kepala BPKAD. Tidak ada kebijakan saya untuk menarik pajak kaki 5. Saya itu tahu setelah ada tetangga saya di Kayen yang mengadu ke saya, yang akan tarik tunjukkan surat tagihan itu. Tagihannya bahwa harus membayar pajak 10% atau berapa bla bla bla. Kayak menagih wajib pajak kelas menengah ke atas. Saya itu kaget. Saya panggil itu kepala BPKAD. Ternyata dia sudah mensosialisasikan kepada kaki 5 di Kecamatan Juang, sudah sosialisasikan kaki 5 di Kecamatan Jaga, sudah sosialisasi kaki 5 di Kecamatan Kayen. Saya kaget. Bahkan sampai ada muncul surat seperti itu. Saya marahin dan segera ditarik. Tidak ada niat saya itu, apalagi perintah. Boleh dikonfirmasi kepada kepala BPKAD Pak Bebes sekarang. Tidak ada niat untuk menarik pajak kepada kaki 5, apalagi perintah. Itu clear. Soal riak masjid, begini Bapak Ibu sekalian, Bapak Pansus yang saya hormati. Saya ini ingin membangun Kabupaten Pati itu secara komprehensif. Saya ingin membangun infrastruktur jalan di mana saja. Kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten itu harus baik. Jadi tidak ada kendala mobilisasi atau orang itu dari desa ke kota karena infrastruktur jalannya bagus. Tapi kalau infrastruktur jalan ini bagus, lantas kota Pati ini tidak kita tata, berarti dia akan datang ke kota Pati ini mau lihat apa? Tidak ada sesuatu yang menarik. Maka secara bersamaan infrastruktur jalan kita benahi dengan kualitas yang tinggi. Sampai mungkin puluhan tahun jalan itu tidak bisa, tapi secara bersamaan pula kota ini kita benahi. Ikon kota itu apa? Alun-alun dan masjid. Maaf Pak Ketua ya. Kita sama dengan apa yang saya sampaikan, jangan dekat kemana-mana. Maka saya harap Pak Bupati juga jangan dekat kemana-mana sebelum nanti akan sampai sana Pak. Tapi poin saya tadi adalah bahwa kebijakan yang kaitan dengan kebijakan Bapak tadi dengan Gale sudah ada sosialisasi. Saya katakan antara partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan dan sosialisasi adalah hal yang berbeda. Satu. Yang kedua, Bapak menyampaikan buktinya telah masuk 60% pembayaran PBB. Itu menurut saya belum bisa dilihat karena apa Pak? Karena yang namanya apalah di bawah ini mungkin Bapak tidak meminta, tetapi mereka punya rekayasa sosial tersendiri untuk rakyatnya bisa membayar. Contoh, ada surat edaran kalau tidak lunas pajak jangan dilayani. Kalau tidak pajak maka tidak bisa untuk mencairkan menebus istilahnya ya, menebus pupuk. Jadi pupuk kaitannya dengan itu, bukan kaitan dengan kebijakan Bapak yang lain. Jadi tolong apa yang saya sampaikan dijawab sekitar itu. Saya taruh lagi ke pertanyaan saya. Tadi tolong jawab antara partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan dan sosialisasi itu adalah hal yang berbeda. Satu. Yang kedua kemudian tadi Bapak menyampaikan juga bahwa kades-kades yang diundang di dalam pansus ini mengenai subjektivitas sendiri-sendiri. Sama Pak, kalau soal itu oke. Kalau kami berdasarkan apa? Tapi mungkin juga Bapak yang diundang adalah kepala-kepala desa atau organisasi kepala desa
yang mempunyai subjektivitas, mempunyai standing politik tersendiri terhadap Bapak. Buktinya apa? Buktinya adalah ketua Pasopati di tingkat kabupaten tidak diundang, tetapi yang diundang justru adalah ketua Pasopati yang menurut mungkin Bapak standing politiknya adalah pendukung atau loyalis, katakan gitu ya, loyalis Pak Bupati Pak Sudewo. Itu Pak, ya sekitaran itu dulu. Soal contoh-contoh tadi masuk itu harus ada contoh. Inti pertanyaannya adalah bahwa Bapak kira-kira mengerti nggak kalau mayoritas kebijakan Bapak selama ini itu mengandung kontroversi yang sangat luar biasa. Nah ini, itu memang karakter Bapak atau bagaimana? Kan ada kan mungkin yang punya karakter yang seperti itu kontroversi tapi demi kebaikan barangkali begitu. Itu Pak, itu intinya pertanyaan saya di situ dulu. Terima kasih. Izin gitu Pak. Saya itu menyampaikan ini itu sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Fatul. Saya nggak melebar kemana-mana. Tadi menyinggung masjid, menyinggung pupuk. Ya apa salahnya saya harus meluruskan soal itu. Kalau dikembalikan lagi soal PBB tadi sudah saya jelaskan. Namun ada hal yang baru dari Pak Matul soal PBB yang saya menyampaikan 60% dianggap tidak valid oleh Pak Matul. Itu dianggap rekayasa sosial. Tidak Pak. 50% atau 60% sekian persen yang sudah bayar berdasarkan data Pak. Keuangan dari BPKH, jadi tidak persepsi Pak. Kemudian saya luruskan juga bahwa yang kami undang adalah kepala desa yang memang pro ke saya tidak. Itu berdasarkan struktur organisasi dalam paguyuban Pasopati. Tidak melihat itu wong sing seneng karo anakku kabeh sing pro tak undang sing ora tak ora tidak saya undang, bukan. Itu harus saya luruskan. Nah, saya kira begitu ya. Nah, nanti aku jawab sing liyane soal Sondoro, mungkin nanti Pak Matul komplain lagi atau nanti saya silain. Terima kasih. Pak Bupati, tadi saya juga belum menjawab Pak Bupati terkait pajak. Kenapa Pak Sekda saat itu tidak dilibatkan? Ini versi Pak Sekda di sini ya, Pak Bupati menyampaikan bahwa beliau tidak dilibatkan. Bahkan pembahasan itu dilakukan pertama awal mengundang camat-camat DPPKAD di kediaman Bapak yang di Sungkep, karena informasinya bagi renovasi pendopo, informasinya yang kami terima di sini Pak. Itu pun undangannya juga tidak, yang mengundang juga tidak Sekda, tetapi yang undang malah Dinas Penanaman Modal Pak. Ini apakah hal ini dibenarkan Pak? Seperti ini, sampai Sekda tidak dilibatkan, sampai undangannya juga yang undang malah Kepala Dinas Penanaman Modal. Ini yang menyampaikan ini dinas-dinas yang kita undang di sini Pak. Jadi kami akan klarifikasi ke Bapak biar clear. Pak Matur nambahin sebentar Pak. Begini titik untuk pimpinan ya. Tolong saya tuntas dulu, baru nanti. Oke. Gitu. Baik. Begini Pak Bupati, ya saya maksud tadi saya tidak mengatakan bahwa sudah masuk PDB 50-60% tadi itu fiktif, bukan. Tapi masyarakat membayar itu, mau membayar sampai 60% itu, aparat bawah itu ada rekayasa sosialnya. Contoh tadi, kalau tidak bayar lunas pajak, tidak dilayani urusan administrasi di kecamatan. Itu kan fakta, bukan hanya satu kecamatan. Ada juga tambah surat ini, tapi kalau tidak lunas pajak maka tidak bisa menebus pupuk dan lain sebagainya. Rekayasa itu saya yakin itu bukan keinginan Bapak, tapi adalah dampak dari kebijakan Bapak yang akhirnya masyarakat bawah mau tidak mau harus membayar dengan kebijakan yang ada. Nah ini Pak, masalahnya gitu. Saya tidak mengatakan itu fiktif, tidak. Ya. Terus kemudian lagi pertanyaan pokok saya, kebijakan Bapak selama ini banyak kali kontroversi. Bapak itu menyadari tidak Pak itu, atau memang dibuat kesengajaan atau bagaimana supaya
masyarakat kami dinamis, bareng-bareng membangun pati bersama, tapi dibuat dengan cara tadi ada kebijakan-kebijakan yang untuk untuk partisipasi publik, buat kebijakan yang kontroversi begitu, atau bagaimana Pak ini Pak? Atau terpengaruh dengan pidato Bapak tadi Pak, itu adalah karakter Bapak begitu? Bisa dijawab Ketua? Ya, terima kasih. Sekali lagi itu sensitivitasnya Pak Mati. Kalau mau ditanya dengan kebijakan saya, kemudian terjadi gejolak di tengah masyarakat, jenengan uji aja Pak. Di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pati terhadap sekian juta orang ini bagaimana persepsinya terhadap saya. Jadi saya tidak bisa melakukan pembelaan ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa segala kebijakan yang saya lakukan tidak untuk membuat Kabupaten Pati gaduh. Saya tidak punya niat kebijakan itu untuk membuat Kabupaten Pati ricuh, untuk tidak damai. Saya tidak ada niatan. Tapi kalau dipersepsikan oleh Pak Martin seperti itu, diuji aja di tengah masyarakat. Bagaimana kondisinya? Apakah ricuhnya itu betul-betul ricuh di tengah-tengah masyarakat, betul-betul ricuh di tengah-tengah masyarakat, di pelosok-pelosok desa itu betul-betul gaduh akibat dari karakter saya? Atau tidak, silahkan uji, dengan silahkan turunkan tim survei. Tapi jangan sampai ada satu persepsi yang salah barangkali, kemudian dikembangkan. Ya. Kemudian kalau dikatakan Pak Matur ada rekayasa sosial, camat menekan, naik orang bayar, orang dilayani pupuk, naik orang bayar, orang dilayani dan segala macam. Sudah saya jelaskan tadi. Sudah saya jelaskan bahwa itu tidak perintah saya, dan itu sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Setiap pembayaran pajak camat selalu membuat aturan itu, dan masyarakat tidak ada masalah, tidak ada yang mempersoalkan soal surat itu. Meskipun tidak ada yang mempersoalkan, tidak membuat kegaduhan akibat dari surat itu, camat pun layak itu untuk segera diatur. Dan itu hanya terjadi 1-2 kecamatan, jangan digeneralkan terhadap 21 kecamatan. Gitu ya. Terima kasih. Oh, Pak Martin masih. Oke Pak, kalau misalnya kami diminta untuk survei, barangkali saya lah khususnya tidak punya kemampuan untuk itu, karena survei ini juga mahal. Tapi yang sudah nyata adalah tanggal 13 Agustus sedemikian rupa ini sudah membuktikan keresahan, ketidakpuasan di dalam. Sebentar Pak Martin, sebentar. Ini biar dulu. Kami dihormati, Bapak diam. Kami dihormati juga Pak, jangan teriak-teriak. Mas yang pakai baju hitam duduk minara bisa? Oke. Baik, izin ya Pak Bupati, bentar ya Pak, biar pikir dulu. Terus yang pakai kacamata dilepas kacamatanya Mas. Nah, itu. Sambol clear. Bisa kita mulai teman-teman yang di belakang. Clear ya Pak? Sambol ya. Oke, matur nuwun. Pak Martin bisa kita lanjutkan. Saya ulang lagi ya, kalau saya diminta untuk melakukan survei, itu satu bukan keahlian saya. Yang kedua, saya tidak punya kemampuan finansial untuk membayar tenaga-tenaga surveyor atau lembaga survei. Tetapi yang saya yakini bahwa peristiwa tanggal 13 Agustus itu adalah cermin dari ketidakpuasan, ketidakterimaan, apalagi ketidaksukaan barangkali dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan, sehingga belum pernah ada sejarahnya di Pati demo sedemikian rupa. Apakah hal seperti itu Bapak tetap juga tidak menganggap bahwa itu adalah suara masyarakat? Begitu Pak. Yang sedemikian rupa itu, apakah Bapak tidak merasa itulah suara masyarakat? Itu tidak, atau masih mengatakan bahwa itu adalah segelintir orang, begitu Pak maksudnya? Kalau itu memang keyakinan Bapak seperti itu, monggo itu hanya Bapak, tapi keyakinan saya bahwa itu adalah manifestasi
dari apa yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk saya Pak, Putra aja. Terima kasih. Baik, Pimpinan, Pak Nasr. saya menyambung dengan Pak Madu terkait 60% sekalian ya, Pak Bupati ya. terkait 60% itu Pak. Jadi memang tidak semuanya kesadaran masyarakat. Jadi sosialisasi memang betul, sosialisasi sudah sampai, tetapi tidak menyentuh kepada kesadaran masyarakat. Saya ambil contoh diri saya sendiri Pak. Saya sudah bayar PBB, tapi bukan karena saya dari PBB, tapi karena di desa saya lelang Warawito itu hasil lelang langsung dipotong oleh pemerintah desa PBB. PBB langsung dipotong. Jadi saya ingin bayar, itu langsung dipotong. Hal-hal seperti ini terjadi banyak. Jadi 60% itu bukan semata-mata kesadaran. Saya katakan lagi kesadaran, bukan pengetahuan. Kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yang sudah dinaikkan sedemikian rupa. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan karena kesadaran masyarakat, tapi karena instrumen-instrumen yang ada di kebijakan di bawah sehingga memaksa masyarakat untuk membayar PBB sehingga tadi disampaikan sampai 60%. Terima kasih. Ya, terima kasih. Soal demo tanggal 13 itu memang menjadi pembelajaran saya, dan saya harap ini juga pembelajaran semua supaya hal yang semacam itu tidak terjadi kembali di Kabupaten Pati. Bukan berarti saya mengabaikan itu, bukan berarti saya tidak mengabaikan apa suara masyarakat. Tadi saya sampaikan bahwa demo tanggal 13 itu harus kita lihat secara menyeluruh. Saya pun kami lihat intervensi, tapi semua pihak dan semua hal mengapa demo tanggal 13 itu terjadi juga kita lihat. Bukan berarti saya mengabaikan, bukan berarti saya tidak mengakui. Ya, itu tidak seperti itu. Tapi semua pihak ini harus menjadikan pembelajaran, karena Kabupaten Pati ini bukan milik saya sendiri, ini milik kita semua, termasuk milik semua anggota Pansus. Itu yang saya maksud Pak Menteri. Kemudian yang soal kesadaran, mana mungkin sih membayar pajak di Kabupaten Pati atau di seluruh Indonesia bayar pajaknya karena semata-mata kesadaran itu tidak mungkin. Semata-mata karena kesadaran, aku sadar membayar pajak. Bahkan ada juga yang wajib pajak itu ditagih-tagih untuk membayar. Karena apa? Karena pajak itu adalah kepentingan pembangunan. Tidak akan bisa berjalan satu pembangunan tanpa adanya pajak. Makanya ada satu institusi tersendiri yang namanya pajak. Itu tugasnya untuk itu, supaya pendapatan negara maupun pendapatan suatu daerah itu bisa terjadi. Mana mungkin kita bisa membangun tanpa ada sumber pendapatan, dan di antara sumber pendapatan yang paling utama itu adalah pajak. Jadi ini clear Pak Nasr. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu karena kesadaran, tapi paling tidak secara maksimal itu sudah kami lakukan sejak. Tapi harus saya luruskan juga bahwa meskipun itu tidak ada kesadaran, tidak, yang jelas tidak ada intimidasi, tidak ada penekanan, tidak ada ancaman. Kalau ada surat dari camat yang itu dikategorikan ancaman, itu tadi sudah saya putuskan Pak. Saya kira itu.